berarti kan udah ini ya, udah lulus, udah selesai studinya. Ngomong-ngomong nih tadi lupa ibu nanya, Kania sama Kak Fajar masing-masing jurusannya sama atau berbeda? Sama. Jurusannya apa? D3 perkereta apian. D3 perkereta apian. Nah, udah lulus kan? Udah wisuda. Sudah, berarti sekarang udah dinas nih ya. Oke, nah dinasnya boleh diceritain gimana? Terus bisa dapet di tempat dinas yang sekarang itu, terus kerjanya ngapain sih Kak gitu. Ya nggak, soalnya nih ngomongin tentang kerjanya ngapain sekarang nih kan banyak yang tanya nih Bu, kalau STTD itu prospek kerjanya apa gitu. Itu nanti berkaitan, bisa dijelaskan sekalian prospek kerjanya, selain kan Kania sama Kak Fajar udah dinas nih, di mana ceritain tuh dinasnya di mana. Terus selain mungkin di tempat yang sekarang dinas, itu prospek kerja yang di STTD itu mungkin apa kakak tingkat atau teman-teman yang selain dinasnya bareng mungkin ada prospeknya di mana aja sih gitu, boleh diceritain. Siapa dulu boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk kami memang kalau statusnya itu umum, jadi ya kita bisa lebih punya kesempatan gitu buat di mana aja, mencoba mana, karena umum. Jadi tadi dinas ya. Nah, pihak kampus itu kerjasama dengan salah satu instansi seperti KCIC sama KAI. Kebetulan kan karena jurusan kita ya, jadi diarahkan sesuai lah. Gitu. Tapi kita nggak maksudnya tetap kita ngelaksanain tes juga. Oh gitu. Iya. Berarti nggak langsung lulus langsung masuk diterima gitu. Jurusan itu membantu kita dengan di jurusan ini ada sekian taruna yang baru lulus, bisa adakan rekrutmen apabila ada kebutuhan seperti itu misalnya. Baru setelah kajian kita memberikan informasi seperti itu, baru ada rekrutmen. Dan itu rekrutmen diinfokan sebelum kita wisuda. Sebelum jadi rekrutmennya internal gitu. Internal. Dan itu kita tahu saingan kita satu angkatan doang kan. Jadi lebih berpeluang dong gitu. Satu angkatan dan satu jurusan. Satu jurusan lagi kan. Beda cerita kalau misalnya ya rekrutmen itu dari luar, satu Indonesia. Satu Indonesia lebih berpeluangnya lebih sedikit mungkin gitu ya. Kita mikirnya karena peluang saingannya satu jurusan, satu angkatan juga gitu. Jadi otomatis ya kesempatan kita bisa masuk lebih besar gitu. Terus untuk masuk ikut rekrutmen tetap dari instansi yang bekerja sama dengan kampus itu memberikan kriteria juga terhadap mahasiswa yang di STT selama itu. Ada beberapa tahapan juga yang perlu kita ikutin seperti KCIC. Tahapannya pada saat mau rekrutmen itu. Iya, betul. Sama kayak flashback waktu awal daftar STT dong berarti. Bedanya nggak ada tes fisik aja. Oh bedanya, berarti cuma sampai tes administrasi, potensi akademik, sama kepribadian. Kesehatan. Oke. Kalau untuk di KI itu dia ada tes administrasi juga pertama, kemudian psikotes, kemudian ada kesehatan di KI menurut saya kuat ya, maksudnya sangat nggak ada toleransi kalau karena dia menyiapkan 2 sesi untuk pelaksanaan tes kesehatan, fokuskan tes luar dan tes dalam. Terus yang terakhir tetap ada tes wawancara juga. Itu biasa kalau wawancara saat pelaksanaan kemarin, wawancara itu lebih ditanya pengalaman praktek kerja lapangan dan lokasi magang dan apa yang dilakukan saat magang seperti itu. Oke, gitu. Nah terus nih ini juga kita boleh yang ngebahas tentang flashback pada saat pendidikan nih di STTD. Ini banyak yang tanya, Bu STTD itu bayar gratis, ada uang semesternya, ada uang pangkalnya awalnya, atau benar-benar pure gratis sampai lulus, atau gimana sih Bu sebenarnya gitu? Coba mungkin bisa
dijawab. Jadi kalau jawaban aku tuh tergantung pas angkatan aku atau angkatan sekarang. Karena kalau pas angkatan aku kan reguler, jadi dia nggak dibiayain oleh pemerintah, jadi biaya sendiri. Jadi benar-benar kalian biaya sendiri ya. ya. Karena hitungannya statusnya reguler. Reguler. Tapi kalau yang apa tadi? Yang pola pembibitan mereka gratis. Gratis pure sampai lulus. Pure gratis, dan biasanya mereka dikasih uang saku dari daerah. Ada juga yang dikasih. Gitu. Oke. Nah itu berarti yang ngalamin 2 tahun setelah kalian lulus ya? 2 tahun setelah lulus ya. Yang dari wisuda apa? Yang dari Bekasi berarti ya? Oke, berarti biayanya masih ditanggung sendiri karena kebetulan Kania sama Kak Fajar waktu itu daftarnya Bekasi belum ada MOU dengan STTD, jadi masuknya statusnya masih reguler. Kemudian, nah ini juga banyak yang dipertanyakan sama anak-anak, mungkin gini, yang dipelajarin apa aja sih Kak waktu kuliah nih? Apa aja kan berarti kan Kania sama Kak Fajar jurusannya D3 perkereta apian. Kita ngurusin kereta, jalannya atau gimana gitu, mungkin gambarannya bisa dijelaskan yang dipelajari pada saat pendidikan itu apa aja? Kalau untuk kita kan duluan 3 tahun ya, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Tahun pertama itu tingkat 1 kita nerima pelajaran tuh umum dasar dan ya, bahkan sama kita berarti kayak di belajar ya? agama Ya kayak biasa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke. itu tingkat 1. Berarti mau baik kedinasan maupun universitas sama ya? Iya, sama. Lalu Tingkat 1. selanjutnya? Nah, setelah tingkat 1 kita laluin, di tingkat 2 itu yang pelajaran-pelajaran yang dasar-dasar tadi mulai dihilangkan dan diadakan dasar teknik dari yang kereta api gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan Iya. apian. Manajemennya, Iya. tekniknya, terus apa? Peraturan menterinya. Oh, peraturannya juga Iya. ya. Oke. Hukum dong berarti belajar. Lebih itu sebagai referensi gitu. Oke. Sebagai referensi ya. Karena kalian kan nanti kerjanya di perkereta apian dan Iya. harus tahu kebijakannya Iya, juga betul. dong. Betul. Oke. Berarti seperti itu ya. Nah, oke, kemudian nih, Ibu mau tanya nih, sebenarnya dari awal ini kalian emang udah niat banget daftar ke STTD atau pernah daftar ke PTN, atau mungkin sebenarnya Bu saya pengen ke dinasan yang lain tapi dapetnya di STTD gitu, kayak gimana? Kalau dari aku sih kayak yang aku bilang tadi, emang udah ngincar dari lama sih. Karena misalnya kan gimana caranya gue itu merubah dari kaum rebahan gue jadi lebih disiplin. Jadi emang udah ngincar, aku nggak daftar PTN, emang daftarnya PTK, dan karena anak tunggal jadinya yang dekat-dekat dari rumah aja. Dan Berarti dapetnya di benar-benar Bekasi. gak daftar PTN pada saat itu? Iya. Senam PTN nggak ikut? Tapi dapat kuota nggak waktu itu, Kania? Kayaknya aku juga ngisi ya. Senam PTN pasti ngisi semua. Dapat Aku ngisi, tapi aku ngisinya tuh dokter di UI apa di mana ya? Yang ini ya, Yang tinggi-tinggi yang gitu. tinggi-tinggi, oke. Jadi nggak diterima ya? Iya. Oke, berarti emang dari awalnya pengen ngejarnya kedinasan Kedinasan. dan tertariknya ke STTD. Oke, nah kalau Kak Fajar? Kalau saya SNM pernah ikut, tapi agak lupa ya yang dari itu SBM. Untuk SBM itu kan saya kebetulan di STTD itu informasi dapat dari orang tua, dari ibu saya. Jadi pas mau lulus itu belum ada kepikiran mau masuk Kedinasan. Iya, kedinasan. Karena teman-teman saya tuh banyak kan tuh universitas di Unpad, Di TB itu lah ya, dulu kan anak-anak. Betul. Terus? Saya juga mikirnya ya universitas ya, bukan ke kedinasan. Tapi pas saya sampai ke orang tua kalau saya mau ke universitas ini, orang tua menyarankan untuk masuk ke kedinasan. Kedinasan aja. Jadi salah satunya. Oke. Jadi ya saya tetap ikut mempersiapkan SBM dengan SBM. ya dengan mengikuti khusus bimbel gitu. Bimbel yang untuk khusus SBM tuh berarti ya? Iya, iya. Tapi nggak bimbel kedinasan? Enggak. Justru. Enggak. Kalau Kania dari awal kan udah ke mindset kedinasan tapi nggak bimbel juga? Enggak, aku nggak bimbel. Oke. Kedinasan nggak ada persiapan bimbel, yang disiapkan malah SBM. SBM. Tapi Dapat nggak SBM? enggak, SBM enggak. Pilih apa waktu itu? Oh, berat itu. Apa tuh? SBM itu UI.
Unpad, Unpad, IPB sama UIN Jakarta. sama UIN. Pada saat angkatan kalian kayaknya masih 3 universitas ya? Iya, iya, Nah, betul. kalau sekarang kan udah 2 universitas Iya, pilihan iya. ya. Oke, nah itu berat-berat terus akhirnya udah nggak dapet di SBM baru mikir kedinasan. Iya, betul. Nah berarti kalau dihitung-hitung nih kan ya sama Kak Fajar persiapannya untuk daftar apa jelang mendaftar gitu kan pasti ada persiapannya dong buat Iya. daftar di kedinasan itu berapa lama? Kalau Kania mungkin udah termindset dari awal ini mungkin udah prepare lah ya. Kalau Kak Fajar kan saya malah prepare-nya Bu SBM gitu Iya. sampai ikut bimbel tapi kenyataannya malah pas nggak dapet saya baru kepikiran kedinasan. Berapa lama tuh jarak antara pendaftaran sama persiapan kalian? Ada yang last minute mungkin? Kalau saya itu pas nyampein info kalau saya mau ikut masuk universitas, itu ibu saya kan nyaranin untuk masuk kedinasan Iya. STPD. Saya juga jadi pertimbangan juga. Iya. Jadi saya langsung cari tahu tuh Cari informasi dulu. STPD itu apa, terus bagaimana kuliahnya, terus langsung lihat seragam gitu kan. Iya. Kalau- Wah, kalau- keren gitu. iya, gitu. Saya sempat lihat tarunan juga waktu di KRL gitu, secara langsung gitu. Terus itu dia kebetulan menggunakan ecolet di baunya itu STPD, Iya. terus pakai seragam. Saya jadi mikir gitu, jadi Kayaknya pengen. keren juga Iya. sih gitu. Iya gitu. Terinspirasi. Iya, terinspirasi dari situ. Terus karena saya nyiapin SBM dan STPD jadi pertimbangan juga, otomatis saya ikut apa kata orang tua juga. Tetap meskipun nggak ada terlambat sih menurut saya, tetap saya persiapkan. Kebetulan situ juga ada temennya, kebetulan kan tes fisiknya agak sama tuh. Nah jadi kami suka bikin jadwal bareng buat olahraga bareng. Oke. Itu juga salah satu motivasi sih supaya Iya. saya semangat. Karena ada buat- temennya ya. Iya betul. Faktor yang cukup besar menurut saya supaya kita bisa niat gitu. Niat buat mendapatkan. Setelah udah ada pengumuman SBM itu pengumumannya pas saya melaksanakan tes TPA. SBM pengumuman pas kamu TPA di tahap STPD. 2 berarti. TPA itu setelah administrasinya. Iya berarti tahap 2 Iya, setelah betul. administrasi. Iya, iya. Oh berarti kamu berbarengan dong Iya. antara daftar SBM sama daftar Iya, STPD. betul. Oke. Setelah ada pengumuman SBM itu dan saya nggak ada yang dapat, ya saya nggak pesimis sih, tapi Iya. tetap optimis mau lanjut. Akhirnya malah makin optimis Iya. ke STPD Betul, ya karena betul. SBM udah hopeless di SBM Iya. nggak lolos terus tapi ternyata di STPD tahap 2 dapet. Dapet. Berarti harus tahap 3 harus Iya. dapet juga nih Iya, gitu. betul. Oke. Gitu. Oke. Jadi ya udah jadi fokus dari situ, dari tes karena pas TPA itu SBM udah nggak dapat, jadi fokus. Oke, jadi sebenarnya persiapannya berdampingan dengan Iya. SBM gitu. Walaupun mungkin bimbelnya lebih difokusin ke SBM, Iya, tapi iya. STTD juga karena mendengar pertimbangan orang tua Iya. ya. Alhamdulillah untungnya ya. Berarti doa restu orang tua Betul. loh ini. Betul, betul. Restu orang tua Restu paling orang tua tuh, paling iya, utama. paling utama. Orang tua ngancurin STTD dilalahnya ya, ngerti nggak dilalahnya? Dilalahnya tuh malah yang nggak dapet SBM, yang Iya. dapet malah Iya, STTD-nya. betul. Karena orang tua kan memang maunya itu ya. Kalau Kania gimana Kania? Kalau untuk persiapannya kan karena emang saya udah ngincernya STTD dari awal, jadi emang udah dipersiapin dari jauh-jauh hari. Dari kelas 12 jangan-jangan nih. Iya, iya emang udah Iya, bener dari nggak? BK tuh ngomongnya terus saya mau ke dinasan, saya mau ke Iya. dinasan gitu. Dan minta apa sih? Minta pencerahan juga lah dari guru itu gimana kalau saya mau ke dinasan dan gitu. Banyak pencerahan juga yang dapat tahu STTD itu juga karena dari kayak sama kayak Fajar dari orang tua. Dari orang tua. Dan aku mikirnya kayak pengen nyari unit yang abis itu aku tuh pengen apa sih langsung kerjanya terjamin. Dan nyarinya juga kalau kata mama tuh nggak usah yang jauh-jauh di Bekasi aja, dan alhamdulillahnya ternyata ada di Bekasi STTD dan nyoba daftar dan ternyata alhamdulillahnya Dapat juga Ah. restu orang tua Restu juga orang tua berarti. juga. Dengan restu orang tua ya berarti maksudnya dua-duanya taunya tuh dari orang tua makanya kamu Iya, coba aja rekomendasi sama gitu orang kan. Tapi orang tua ada nggak sih yang di kedinasan juga atau Enggak. jelasnya? Kalau saya nggak ada. Aku juga nggak ada. Enggak juga. Enggak. Oh, tapi berarti mereka ini ya pengetahuannya cari informasinya dalam banget berarti ya. Sampai ini kamu daftar di sini aja gitu. Oke.
Nah, sekarang kita ngomongin masa-masa SMA nih, flashback nih. Tadi udah panjang banget, kayak berat banget ya. Kalian harus digaris sampai tadi tahapannya udah banyak banget gitu kan. Udah diceritain juga STTD itu apa, belajarnya seperti apa, terus setelah lulus nih Kania sama Kak Fajar dinasnya di mana. Udah tahu lah ya. Sekarang kita ngomongin masa SMA. Masih ingat gak sih kenangan di masa SMA yang paling banget berkesan sampai sekarang mungkin kok masih ingat? Kantin. Apa tuh mungkin ngerasain apa sih 3 tahun itu pasti di sekolah berkesan banget ya? Berkesan banget. Kenapa tuh? Bu Ade? Karena kita tuh kayak sering ketakutan, padahal nggak ada yang harus ditakutin gitu. Oke. Soalnya punya kan emang kayak pembawaannya aja tegas kan. Padahal Bu Ade nggak pernah marah kan sama kalian? Iya, cuma waktu itu pas aku tuh ada yang ngomong apa ya, ngomong kasar lah terus aku sama Bu Ade. Akhirnya disamperin daripada ketakutan jadinya. Jadi abis itu trauma gitu. Trauma. Padahal Bu Ade baik banget loh. Kalau Bu Ade nonton nih harus denger nih. Oke. Nah, kalau dipikir-pikir sekarang emang pembawaannya Bu Ade tuh tegas dan baik. Iya. Kitanya aja yang ketakutan duluan gitu. Karena udah mempersepsikannya Bu Ade galak, jadinya kesannya takut gitu. Oke. Selain itu mungkin ada lagi? Yang disukain. Apa lagi? Apa tuh? Ada cerita-cerita mungkin? Kantin doyong. Kantin doyong. Kalau di untuk perbandingan apa kondisi SMA jelas sekarang lebih menarik ya, Iya. good looking banget sekarang. Lewat aja udah. Iya. Sekarang udah. Dulu tuh, Beda banget dengan pada saat kalian sekolah. iya, sangat beda. Sangat berbeda. Iya. Terus dulu tuh seingat saya saat kelas saya tuh pernah kasus dipanggil ke ruang BK sih, tapi saya lupa dipanggil ke ruang BK terus diapain saya nggak tahu. Kasusnya apa itu? Jadi itu di kelas kami itu ada kursi yang kursi putar gitu. Oh, Jadi oke. ada Kayaknya aku tahu deh. Terus ada yang didudukin di situ. iya ada yang duduk situ dan diikat terus didorong ke lapangan. Iya, iya. Iya. Terus Ya setelah itu ya dipanggil. iya setelah itu dipanggil. Oke, itu siapa korbannya masih mungkin dia nonton nanti. Ada perempuan. Perempuan. Iya. Oh, oke. Ya udah nggak usah disebut. Lucu juga ya berarti ya. Pokoknya kalian pengen gak sih berpikir balik lagi ke SMA? Pengen mengulang. Iya. Kalau pengen belajarnya kayak enggak. Pengen ngulang sama-sama Momennya aja bareng ya, teman-teman aja. momennya aja. Momen bareng. Oke, momen bareng kebersamaannya Iya, ya. kebersamaan. Oke. Suasananya tuh kangen sama suasananya. Iya, kalau di kedinasan beda ya suasananya. Angka. Oke, nah lanjut lagi nih pertanyaan 2 terakhir. Apa sih motivasi terbesar dalam hidup kamu sampai sekarang nih bisa survive, udah lulus, udah dinas? Apa motivasi yang membuat kamu bisa bertahan sampai sekarang? Saya motivasi saya tuh orang tua. Orang tua pasti ada. Iya, karena saya mikir anak pertama. Apapun yang disampaikan orang tua sama saya itu pasti penuh pertimbangan. Iya. Karena kebetulan orang tua saya dua-duanya anak pertama kan. Oke. Nah, gitu. Jadi ya apapun yang disarankan untuk saya dari orang tua itu menurut saya itu pertimbangan dari mereka karena memang mereka udah lalu Pengen yang terbaik. iya betul. Jadi saya benar-benar terimalah, benar-benar diusahakan apa yang menjadi saran mereka. Oke. Kayak waktu itu kan nggak dapet SBM, saya sedih karena saya memang mau apa pengen banget dapetnya. Jadi ya setelah itu kita saya bukan pesimis sih, tapi lebih oh iya berarti yang orang tua saran itu sasarannya tepat loh. Ini Iya. yang harus kita dapetin harusnya kayak gini loh gitu. Ya itu tadi restu orang tua Nah, ya. orang tua benar. Setelah itu setelah orang tua mungkin anak pertama terus juga kita bakal ngasih contoh ke adik kita kan. Adik. Nah iya betul. Adik kamu berapa? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara berarti 2 ya? Iya 2. Ada lagi perempuan. Terus juga pas pokoknya masuk SD itu kan penuh keraguan ya. Soalnya Iya. persiapannya juga kan saya lebih mentingin SBM kan. SBM. Tapi memang karena orang tua yakin, jadi ya semua Ya dimudahin. udah bismillah gitu Iya, ya. betul. Jadi karena kamu punya dorongan motivasi orang tua itu Iya, akhirnya motivasi kamu orang jadi tua, iya. semangat. Karena
awalnya juga saya ragu masuk STTD itu kayaknya masuk kedinasan, terus pokoknya hanya orang-orang yang mampu aja mindsetnya waktu itu. Saya masih bisa masuk ya kedinasan itu, tapi karena saya yakin terus berusaha, berdoa sama Allah, terus juga sering selawat saya. Jadi dengar keinginannya iya betul. Dilalanya. Itu sempat dengar kajian juga, saya kalau mau apa-apa niatin, terus fokusin, salawatin. Iya benar. Ibu jadi inget seseorang nih, Revo. Saya terus karena saya sampai searching gambar STTD itu di. Terus kamu print out, saya print out, tempel di depan kamar? Enggak saya tempel, tapi setiap saya mau buka pengumuman kelulusan tes TPA, kesehatan, psikotes itu ya sesuatu. Terus alhamdulillah yang disolawatin itu terwujud. Nah kalau Kania gimana nih Kania? Kalau motivasi terbesar aku sih sama kayak Fajar ya, orang tua. Pertama sih pasti pasti. orang tua. Kenapa? Karena aku tuh harus titik tunggal. Sesungguhnya. Gimana tuh caranya mindset aku tuh aku tuh harus bertahan biar aku tuh bisa kasih kenyamanan buat orang tua aku nanti di masa depan. Terus aku tuh mau buktiin walaupun aku cewek aku tuh bisa gitu. Bukan jadi cewek-cewek yang enggak walaupun aku cewek sendiri aku bisa ngasih kehidupan nyaman orang tua aku ke depannya nanti, Dan kebanggaan mereka juga. Dan itu tuh motivasi terbesar aku buat ngejalanin hari-hari di asrama sih. Sampai pas awal-awal sempat berat ya, tapi kalau ingat ke orang tua pasti langsung kayak ke charge lagi gitu semangatnya. Aduh nggak boleh kalau sampai di sini gitu. Di asrama tuh kayak kita kan kasurnya tuh atas bawah gitu, jadi di atas tuh triplek gitu kan. Ditempel foto orang tua. Iya terus ditulis-tulis curhat-curhat gitu ya kayak. Hari ini saya Iya mama aku hari ini kayak gini, aku pengen pulang gitu-gitu, pokoknya ditulis gitu. Iya buat keluh kesah, tapi buat motivasi juga. Pasti kalau ada rasa pengen menyerah tuh kan pasti ada. Tapi kalau setiap pengen menyerah tuh pasti mikirin lagi orang tua. Pasti mereka sedih banget kan, udah bangga anaknya bisa masuk situ, nggak mungkin. Kalau kita nyerah di tengah jalan pasti orang tua tuh pasti sedih banget sih. Itu sih semangatnya. Ya berarti motivasi terbesar dalam hidup Kak Nia sama Kak Fajar sama-sama orang tua ya. Karena memang ya kita nggak bisa pungkiri ya doa orang tua, restu orang tua itu semua kita bisa kayak sekarang apa yang bisa kita capai itu ya semua berkat doa orang tua gitu. Ridhonya mereka itu ridhonya Allah. Jadi tadi sempat sedih Bu nggak diterima di SBM, tapi orang tua memang menganjurkan dari awal kedinasan, dilalanya yang memang dapetnya di kedinasan gitu, tapi juga nggak luput dari usaha keras juga gitu. Doa restu orang tua ibaratnya di belakangnya nih, tapi kita juga harus berjuang, jangan mentang-mentang mama saya ngerestuin tapi saya rebahan aja Bu. Itu nggak bisa juga ya berhasil ya. Oke, menarik sekali ya cerita dari Kak Fajar sama Kak Nia nih angkatan 9 yang udah sukses nih, ibaratnya bisa dikatakan sukses lah ya, Ibu bilang udah lulus, udah dinas, sudah bisa membanggakan seperti tadi yang kalian ceritakan, saya pengen membanggakan dan membahagiakan orang tua, itu alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah tercapai gitu. Lalu mungkin boleh nggak nih Kak Nia sama Kak Fajar kasih pesan atau tips and trick buat adik-adik kelasnya atau viewers kita nih, kalau misalnya pengen masuk STTD, kemudian pengen jadi kayak Kak Nia dan Kak Fajar yang sekarang nih udah ibaratnya udah melewati semua perjuangan yang berat itu gimana sih caranya? Karena sekarang nih ya, anak-anak zaman sekarang, kaum milenial sekarang tuh lebih gampang menyerah, lebih gampang pesimis, lebih punya daya juangnya itu lebih kayak udah capek sedikit atau berat sedikit udah hopeless duluan gitu. Nah sedangkan kalau tadi kita dengar ceritanya Kania sama Kak Fajar nih, mereka tuh bisa survive sampai lulus, sampai ini tuh di STTD tuh nggak mudah, mungkin nggak cuma di STTD ya, tapi di kedinasan lain pun itu sulit, bahkan di universitas pun hari-hari kalian menjalani studi pendidikan itu berat banget, tapi bisa sampai survive sekarang. Nah, ada nggak pesan tips dan triknya buat anak-anak millennials yang sekarang ini yang jangan gampang nyerah deh? Gimana sih mungkin kalimat-kalimat kalian yang mungkin bisa memotivasi viewers kita nih? Boleh, terserah Kak Fajar dulu atau Kania dulu. Kalau pesan dari aku buat orang-orang di luar sana, buat yang nonton ini, pertama pesannya itu kalau kalian pengen dapat apa yang kalian pengen, yang pertama itu niat sih.
pendaftaran. betul. Pertama niatin apa yang kalian pengen, terus persiapkan. Pastikan kalian juga tahu kan apa yang kalian mau tuju. Kalian cari-cari tentang yang kalian mau tuju itu, baik PTN atau PTK, itu pasti ada tips-tipsnya. Kalian persiapan semua, nikmatin prosesnya. Itu paling hal utama sih, nikmatin aja prosesnya. Suatu saat nanti kalian bakal dapet hasilnya. Terus tetap semangat, jaga kesehatan juga untuk kalau untuk di STTD atau yang tempat lain itu tetap semangat, jaga kesehatan, banyak belajar juga tentang tes-tesnya. Terus yang terakhir itu doa restu orang tua dan doa ke Allah. Iya, oke. Berarti ikhtiarnya juga ya, ibadahnya mungkin diperajin lagi ya gitu. Oke, kalau Kak Fajar mungkin Kalau saya, hal yang pertama itu kita ciptakan hubungan baik sama orang tua. oke. Kalau mungkin untuk laki-laki biasanya kan agak canggung ya. Kalau sama Benar. ibu, sama suami, ya kan? Malu gitu agak gengsi mengutarakan mama Iya. aku sayang sama mama gitu. Iya, Jarang. betul. Kalau menurut saya usahakan ala laki-laki itu jangan begitu. Oke. Gitu, tetap enjoy lah, ibaratnya kan orang tua tuh tempat kita curhat juga, tempat kita membicarakan pertimbangan. Betul. Gitu. Setelah kita sudah nyaman sama orang tua, apa-apa pasti ada pertimbangan dari mereka, dan pertimbangan itu yang jelas solusi terbaik untuk kita. Iya. Kemudian setelah hubungan baik dengan orang tua dan keluarga, ketika kita nggak yakin kita nggak bakal dapat hal yang kita inginkan, kita buktikan sama Allah. Semua ini kan Allah yang atur. Iya. Nah, kalau Allah udah bilang jadi bisa, pasti kita bisa. Nah, jadi kita deketin sama Allah dengan cara ibadah apa yang kita nggak yakin kita bisa lakukan, tapi kita lakuin. Oke. Nah, contohnya kayak kalau jujur saya nggak pernah sholat tahajud, terus jarang sholawat, kemudian juga jarang tadarus, karena saya nggak yakin. Jadi saya meyakinkan Allah dengan tahajud, dengan sholawat. Melakukan ibadah-ibadah Iya. yang sunnah Iya, yang sebelumnya betul. mungkin kamu Nggak- jarang iya, atau iya. nggak lakuin gitu ya. Iya, betul. Dan itu jadi sama Allah ya udah. Kalau kita udah deket, ya udah. Itu mungkin jadi salah satu alasan juga gitu. Iya. Atau mungkin jalan apa ya, dimudahkannya Iya. jalan kamu tuh karena itu Iya, gitu. betul. Oke. Jadi jangan mudah menyerah ya. Iya, betul. Oke. Terus ada lagi mungkin? Udah cukup. Udah cukup ya. Oke. Berarti menarik sekali ya ini ya. Kalau kita simpulkan nih yang di STTD, Kania sama Kak Fajar ini perjuangannya tadi banyak banget. Nggak yang kalian bayangkan mungkin kalau Bu saya mau masuk ke dinasan itu biar nanti kalau lulus kerjanya tuh udah Bu langsung jadi PNS atau langsung kerja di sini. Enggak. Ternyata tadi Kania sama Kak Fajar juga buat sampai sekarang dinas di tempat yang sekarang itu melalui tahap kayak flashback masa lalu pada saat mau daftar STPD juga kan ada tahap 1, tahap 2 itu banyak banget yang dilewatin, mungkin walaupun ada satu tahap yang tidak dilakuin gitu. Jadi semua itu butuh perjuangan, nggak mungkin kalian bisa sukses dengan cara yang instan gitu. Jadi ini sangat menginspirasi sekali buat kalian yang nanti pengen daftar STPD atau mungkin pengen kedinasan, ini bisa dengar ceritanya Kania sama Kak Fajar. Oh persiapannya seperti ini ya, oh kayak gini yang ceritanya ya. Itu mungkin bisa kalian ambil pelajarannya gitu. Oke, untuk kali ini makasih banyak nih Kania, Kak Fajar. Makasih ya udah datang ya. Buat adik-adiknya semoga video kita kali ini bermanfaat gitu ya. Dan kenapa Ibu manggilnya Kak Kania sama Kak Fajar, karena kebanyakan yang nonton itu adik-adik kelas kalian. Jadi Ibu ngebahasainnya kakak nih, biar nanti oh ternyata ada nih alumni. Karena banyak banget kalau masuk kelas tuh BK masuk kelas, Bu ada nggak Bu alumni yang kuliah di kedinasan? Oh ada, di kedinasan apa yang kamu mau gitu kan. Kebetulan Ibu kan selalu ngedata tuh. Terus kata Bu, STTD ada nggak Bu? STTD ada siapa Bu? Ini Ibu sebutin. STAN ada ini sebutin gitu. Jadi itu buat motivasi buat mereka. Dan ini mungkin di video kita kali ini
mudah-mudahan kalian nonton sampai habis dan ini ambil bener-bener apa yang kita obrolin tadi, persiapannya dan visi misinya, kemudian apa ya, doa restu orang tua tuh tadi garis bawahin. Itu bener-bener apa ya, suatu keajaiban, mungkin apa ya, sumber motivasi dan keberhasilan yang terbesar adalah itu tadi yang tadi kita udah obrolin. Jadi mungkin mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Terima kasih juga Kak Nia sama Kak Fajar untuk video sharing is caring hari ini. Kita sudahi dulu di sesi dengan Kak Nia dan Kak Fajar dari alumni angkatan 9 yang sudah lulus nih D3 Perkeretaapian dari STTD dan sekarang sudah dinas masing-masing. Oke, semoga nanti lain waktu kita ketemu kalian udah lebih lagi daripada sekarang ya, mudah-mudahan ya, dan bisa datang ke sekolah nanti buat langsung ketemu adik-adiknya di kelasnya masing-masing, mungkin bisa sosialisasi gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe gitu. Kalau mau tanya-tanya juga tentang Kak Nia sama Kak Fajar tentang STTD, boleh ada Instagramnya Kak? Ada ya, ada Instagramnya, boleh dong dikasih tahu di sini. Ya, Kak Fajar Instagramnya apa? Fajar Pradana 42. Ya, Fajar Pradana 42. Nah, ini boleh kalian yang mau tanya-tanya, mungkin kalau tanya ke Ibu malu kan, bisa langsung nge-DM ke Instagramnya Kak Fajar atau Kak Nia Instagramnya? @nianisa. @nianisa. Nanti kalian yang pengen tanya-tanya nih, biasanya kalau cowok nanyanya ke cewek, cewek nanyanya ke cowok gitu. Itu nggak jauh itu hukum alam seperti itu gitu. Jadi boleh, nggak apa-apa, kalian mau tanya silakan gitu ya Kak, boleh dijawab ya nanti kalau ada adanya yang nanya ya. Gitu. Oke, sekian sharing is caring hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're